Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lina, kami dari kelompok tugas bahasa Indonesia. Sekarang kami sudah sampai di tempat tugas kami, yaitu di Kastel Batavia. Dan perkenalkan, nama saya Wakradi Van Dopi. Nama aku Fadli Nazim. Nama aku Gustaf Raffi Brilian. Nama saya Brian Nazarwanto. Nama saya Raka Abimanyu Pahlevi. Nama saya Desa Safet Lama. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita eksplor dan jelaskan sejarah tempat ini. Sejarahnya, Kastel Batavia dibangun oleh VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, setelah Jan Pieterszoon Coen melakukan Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia, yaitu 30 Mei 1619. Tujuan mendirikan kastel adalah sebagai pengganti benteng lama bernama Fort Jakarta yang dulu menjadikan pusat perdagangan dan penyimpanan gudang VOC yang dianggap sudah tidak mampu menampung aktivitas VOC. Pembangunan dan pendirian Kastel Batavia dilakukan di bawah pemerintahan VOC, khususnya ketika Jan Pieterszoon Coen menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, kastel ini dibongkar atau diserahkan bagiannya yang dirusak atau tidak. Digunakan sekitar tahun 1809. Oke, luas dan ukuran Kastel Batavia. Kastel Batavia dikatakan memiliki luas sekitar 9 kali dari luas Fort Jakarta. Dimensi kastel dalam data lama yaitu panjang dari pintu daratan ke pintu air adalah 290 treden dan lebarnya di dinding barat ke dinding timur adalah 274 treden. Ada juga keterangan bahwa pemukiman baru sekitar kastel seluas 57.600 meter kubik. Jika dibanding Fort Jakarta yang sekitar 14.400 meter dalam beberapa peta sejarah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bangunan dan fitur di dalam Kastel Batavia. Di dalam Kastel Batavia dan sekitarnya, dulunya terdapat 4 basin, kubu pertahanan di keempat sudut, basin Diaman, Robjin, Sepier, dan Parel. 2 pintu utama, gerbang daratan, Land Port, di sisi selatan, dan gerbang air, Waterport, di sisi utara. Di dalam kastil ini terdapat bangunan fungsi administratif dan publik, antara lain gubernemen, kantor gubernur, gedung pengadilan, loji, gereja, kamar senjata, kamar pakaian, gudang manufaktur, toko obat. Gereja di dalam kastel yang dikenal sebagai Kruiskerk, kemudian The Groot Hollandskerk atau The New Hollandskerk, dibangun sekitar tahun 1640. Nah, jadi untuk apa dan fungsi dari Kastel Batavia ini? Jadi Kastel Batavia ini tuh dibangun sebagai pusat pemerintahan dan markas pemerintahan VOC di zaman Belanda. Nah, di sini tuh Gubernur Jenderal itu berkantor, Dewan Hindia, Rat, administrasi berada, penyimpanan barang dagangan dan rempah, operasi pemerintahan serta hubungan VOC dengan kantor-kantor di Asia. Juga sebagai bentengan pertahanan untuk mengamankan kota, yaitu mengamankan kota Batavia dan melindungi dari serangan laut kerajaan Mataram atau dari kerajaan yang lain. Gudang-gudang dalam kastel digunakan untuk menyimpan rempah-rempah dan barang-barang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih yang tersisa dari Kastel Batavia ini. Kastel Batavia ini sejujur-jujurnya ini udah tidak berbentuk sebuah kastel, hanya di bagian gudang timurnya saja yang masih bisa kita eksplorasi seperti sekarang ini. Dan juga di sekitar bagian timur ini sudah menjadi tempat untuk perumahan warga dan juga untuk truk-truk besar untuk parkir di sini. Jadi kalau bisa kita lihat, bangunan ini benar-benar sudah tidak terawat, namun tempat dari Kastel Batavia ini sangat dekat dengan kota tua yang harusnya juga bisa kita perbaiki lagi, karena ini salah satu aset sejarah yang sangat penting di Jakarta. Tentunya ya kita bisa tahu kalau Jakarta ini adalah pusat pemerintahan pada Belanda dulu, dan ini adalah
pusat administrasi VOC yang ada di Jakarta.